Ya mulai. Lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan membahas kitab Al-Khulasa fi Usul Fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu hafizallahu taala wa ra'ah. Dan kita akan memasuki Al-Faslu Tsani, pasal kedua, masih dalam pembahasan muqaddimat ya. Atau mabahatul alfad ya, membahas alfad, pembahasan lafaz-lafaz, yaitu bagian yang pasal yang kedua, yaitu tentang al-mantuq wal mafhum. Baik, mungkin Ardi bisa dibaca. huwa ma dalla alaihi lafzu al-mantuqu bihi biwad'ihi al-lughawi wa dhalika ka qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabatha. Baik, hasbuk. Maka di sini pembahasan kedua dari pembahasan al-fadh adalah al-mantuq wal mafhum. Iya. Beliau mengatakan qaul musannif hafizallahu taala al-faslu tsani fil mantuqi wal mafhum. Yanqasimul kalamu min haitsu dalalatil lafzi 'ala al-ma'na bi wad'ihi al-lughawi aw bi wasitatil aqli ila mantuqin wa mafhumin. Baik, aslinya kalam beliau nih yanqasimul kalam ila mantuq wa mafhum. Min haitsu ini jumlah i'tiradiyah, dari min haitsu sampai al-aql. Faham jumlah i'tiradiyah ya? Arti tahu ya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu jadi kayak selipan di antara kalam. Selipan kalam. Jadi misalkan saya ngomong misalkan Muhammad ini meskipun dia dulunya itu pernah mencuri, meskipun dia dulunya itu pernah melakukan perbuatan yang buruk, tapi dia alhamdulillah sudah bertobat dan menjadi santri. Misalkan. Atau Z lah, jangan Muhammad ya, terlalu mulia. Z ini meskipun dulunya itu gini, tapi dia sudah bertobat dan sekarang menjadi santri. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah Muhammad ini sudah bertobat dan sudah menjadi santri. Jumlah yang dulu gini itu namanya i'tiradiyah. Jadi kalam yang diselipkan di antara kalam yang ingin kita sampaikan. Jadi itu sebenarnya tambahan. Nah, makanya di sini aslinya kata beliau yanqasimul kalam ilal mantuq wal mafhum. Gitu aja. Gampangannya gitu. Baik, nah pembagian ini baru coba kita lihat di sini. Min haitsu dalalatil lafzi alal makna. Pembagian mantuk dan mafhum itu dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi dalalatul lafzi. Arahan petunjuk yang dibawa adalah sebuah lafaz. Ya, arahan petunjuk yang dibawa oleh sebuah lafaz. Al makna atas makna tertentu. Biwad'il lughawi au biwasitatil aql. Ya, baik itu arahan itu kita ketahui dari bahasa Arab, kemampuan kita menelaah itu dengan kemampuan bahasa, atau dengan kemampuan kita berpikir. Karena mungkin kita perlu berpikir dulu,
Ya, meskipun kita tahu bahasa Arab tapi perlu agak mikir, oh maksudnya gini, gitu. Nah, ini terbagi menjadi apa? Mantuk dan mafhum. Baik. Kalau mantuk, apa artinya mantuk? Fal mantuk berasal dari kata natoko, yang tiku. Ya, pengucapan. Dalam artian gini, ringkasnya gini. Mantuk itu adalah sebuah lafadz, sebuah teks. Sebuah lafadz atau sebuah teks yang kita bisa memahaminya dan maksud itu sesuai yang ada pada teks itu. Makanya di sini beliau mengatakan wa huwa madalla alaihi lafdzul mantuqu bihi bi wad'ihi lughawi. Ya. Bahwasanya mantuk itu adalah sesuatu yang lafadznya itu sudah menunjukkan kepadanya dari sisi bahasa. Supaya kata para ulama bil misal yattadhihul maqal gitu kan. Istilahnya kan gitu. Dengan sebuah contoh kita akan lebih memahami ucapan. Nah, sekarang kita ambil contoh, misalkan contohnya gitu. Contohnya apa? Wa dzalika kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balagal ma'u kullatain lam yahmil al-khabatha. Al-khabath ini maksudnya ada najis. Kalau air itu sudah mencapai 2 kulah, dia tidak akan membawa najis. Dia tidak akan membawa apa? Najis. Dalam artian dia tidak akan terdampak najis otomatis. Maka beliau mengatakan fa hadzal lafdzu dalla ala annal ma idza balagal kullatain la yatanajjas. Nah, di sini ini mantuk namanya. Maka yang kita pahami, kalau air itu mencapai 2 kulah, maka dia tidak ternajisi secara otomatis. Berarti pemahaman kita yang mutabadir fil dzihn, jadi yang otomatis tersirat, berarti kayak air 2 kulah itu enggak otomatis jadi apa? Najis. Itu namanya mantuk. Kalau air 2 kulah berarti tidak otomatis menjadi apa? Najis. Karena Nabi menyampaikan idza balagal ma' kullatain lam yahmil al-khabath. Ya, makanya beliau mengatakan fa hadzal lafdz dalla ala annal ma' idza balagal kullatain la yatanajjas. Baik, apakah dalil mantuk ini ada pengecualian? Ya, terkadang ada. Contoh di kasus air ini, air 2 kulah. Itu ada pengecualian. Maka beliau mengatakan illa annahu lam yata'arrad lil ma' idza kana aqalla min kullatain. Ya. Ya, hanya saja bahwasanya hal tersebut tidaklah ya illa annahu lam yata'arrad lil ma' idza kana aqalla min kullatain au kana aktsara minhuma fama tadullu alaihi al-alfadhu biwadhiha al-lughawi yusamma dalalatan. Beliau mengatakan ini. Hanya saja illa annahu lam yata'arrad lil ma'. Ya. Bahwasanya najis ini tidaklah bisa mempengaruhi terhadap air jika dia itu apa? Jika dia itu kurang dari 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Fama tadullu alaihi al-alfadh biwadhiha al-lughawi yusamma dalalatan mantuk. Ya, intinya yang saya sampaikan adalah bahwasanya kalau dalatul mantuk itu ketika orang itu mengucap apa, maka yang mutabadir fi dzihni. Ya, mutabadir fi dzihni itu namanya apa? Dalatul mantuk. Jadi arahan yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Misalkan contoh yang lain misalkan janganlah kamu makan nasi. Maka ini dari lafadz ini kita paham berarti kita nggak boleh makan apa? Nggak boleh makan nasi. Ini namanya dalatul mantuk. Dalatul mantuk. Karena nggak boleh makan nasi. Ini juga sama. Misalkan idza balagal ma' kullatain lam yahmil al-khabath. Jika air mencapai 2 kulah, dia tidak akan membawakan najis. Ya. Allah belum mengatakan fa hadzal lafdz dalla ala annal ma' idza balagal kullatain la yatanajjas. Ya. Baik. Hanya saja teks ini tidak membahas bagaimana kalau air itu kurang dari 2 kulah. Atau bagaimana kalau air itu lebih dari 2 kulah. Tidak membahas itu. Membahas kalau misalkan apa? Dia 2 kulah, maka dia tidak terdampak najis. Ini namanya teks. Gampangannya ini pemahaman tekstualis. Gampangannya apa pemahaman tekstualis? Ya. Baik, sama dalal mantuk. Wal mafhuma. Sekarang yang kedua adalah dalatul mafhum. Saya tidak dibaca.
بواسطة العقل Mm. وذلك كحكم الماء إذا كان أقل من قلتين أو أكثر منهما فإن النص السابق لم يدل عليهما بوجهه اللغوي Mm. ولكننا عرفنا بواسطة العقل أنه إذا كان الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين لكثرته فأن لا يحمله إذا كان أكثر من قلتين من باب أولى Mm. فهذا الحكم لم يدل عليه الكلام بمنطوقه وإنما بالمعنى المفهوم منه بواسطة العقل وعرفنا بواسطة العقل أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتنجس بملاقاته بالنجاسة وهذا أيضا لم يدل عليه الكلام بمنطوقه وإنما بالمعنى المفهوم عنه بواسطة العقل. Baik, sekarang yang kedua adalah mafhum. Sekarang kita sudah selesai dengan mantuk. Ya, jadi mantuk itu contoh, beliau buatkan contoh tadi. Intinya adalah mantuk itu adalah ketika ada satu teks kita fahami sesuai teks itu. Kita fahami sesuai teks itu. Ya, nah mafhum, beliau katakan sekarang mafhum itu apa? Al mafhum huwa madalla alaihi lafdhu la biwad'il lughawi wa innama biwasitatil aqli. Kita memahami sebuah teks bukan semata-mata dari sudut pandang bahasa yang dipakai oleh teks tersebut, tapi dengan mencoba mengolah pikir. Mengolah pikir yang kita istimbatkan dari teks yang ada. Ya, jadi kita tidak lagi memahami apa yang diambil dari teks itu semata-mata tekstual saja, tapi ada sisi-sisi yang tersingkap setelah kita mencoba berpikir. Ya, ketika kita mencoba berpikir. Baik. Beliau kasih contoh. Contohnya wadzalika ka hukmil ma idza kana aqal min qullatain. Nah, masih contohnya adalah hadis. Idza balagal ma qullatain lam yahmil al khabath. Jika air mencapai 2 kullah, dia tidak terpengaruh dengan najis. Atau dia tidak membawa najis. Taib. Nah, kalau mantuknya sudah selesai. Mafhumnya gimana? Wadzalika ka hukmil ma idza kana aqal min qullatain au aktsara minhuma. Teksnya itu tidak membahas sama sekali bagaimana kalau airnya aqal min qullatain au aktsar min qullatain. Makanya tadi di pembahasan mantuk illa annahu lafaz ini lam yata'arrad, tidak membahas lil ma kepada air jika dia kurang dari qullatain atau lebih. Karena apa? Karena teksnya ini hanya qullatain. Makanya tadi saya bahasakan mantuk itu pemahaman tekstualis. Tapi mafhum itu pemahaman non tekstualis. Jadi dia nggak hanya melihat pada teks, tapi mencoba untuk mengolah pikir untuk menyingkap dari apa yang ada di balik teks tersebut. Ya. Nanti maka ada logika terbaliknya. Nah, itu kan bukan dari teks. Ya, itu kan bukan dari teks. Makanya beliau mengatakan, nah, dzalika ka hukmil ma idza kana aqal min qullatain aw aktsar minhuma fa inna nas as-sabiq lam yadul alaihima. Secara teks ya. Secara mantuk hadis tadi tidak bisa digunakan dalil hukum air yang lebih dari 2 kullah atau kurang dari 2 kullah. Karena di situ hadisnya apa? Balagal ma qullatain. Secara mantuk enggak bisa. Walakinna na'rafna, tapi kita bisa tahu biwasitatil aql annahu idza kana al-ma' la yahmil al-khabath idza balagal qullatain likathratihi fa an la yahmilahu idza kana aktsara min qullatain min babil aula. Nah, ini garis bawahnya min babil aula. Maka di sini dari teks tadi kan secara teks tidak membahas air kalau lebih dari 2 kullah. Tapi secara akal kita bisa tahu kalau 2 kullah saja tidak akan terdampak najis begitu saja, apalagi lebih dari 2 kullah. Nah, apalagi dari 2 kullah itu nggak kita dapati dari teks. Hadisnya nggak ada, apalagi au aksar kita nggak ada. Balagal ma qullatain au aksar kan nggak ada. Maka au aksar ini mafhum. Ini apa? Mafhum. Ya.
Makanya beliau katakan itu biwasit min babil aula. Nah, babil aula itu apalagi gitu loh. Min babil aula. Fa hadzal hukm lam yadul alaihil kalam bimantuqi. Ya, wa innama bil ma'nal mafhum minhu biwasitatil aql. Hal ini tidak bisa kita kalau hanya bermuamalah, berinteraksi dengan teks itu dengan pemahaman tekstualis, nggak akan bisa didapat kesimpulan seperti ini. Tapi apa harus berpikir? Ya. Tapi ya tadi ya harus perlu berpikir, oh berarti kalau lebih dari itu ya tentu saja lebih lam yahmil al khobath kan gitu. Wong dua kulah aja ya lam yahmil khobath apa lebih. Taib. Wa arafna, sisi yang berikutnya, wa arafna biwasitatil aqal aidan annal ma idza kana aqal min kullatain fa innahu yatanajjas bimulaqatihi linajasah. Dan kita ketahui kalau misalkan air itu sudah mencapai 2 kulah, dia tidak otomatis mutanajis. Tidak otomatis mutanajis. Maka kalau air kurang dari 2 kulah, maka pemahaman terbaliknya, dia otomatis menjadi najis ketika hanya bertemu najis. Karena dia yahmil al-khobath. Jadi mafhum mukhalafahnya apa? Idza balagal ma' kullatain lam yahmil al-khobath. Wa idza lam yablugh al-ma' kullatain fa innahu yahmilul khobath. Ini jika air mencapai 2 kulah, dia tidak akan membawa najis. Logika terbaliknya, jika air kurang dari 2 kulah, dia akan membawa najis. Dia akan membawa najis. Nah ini bisa diketahui, nggak bisa dilihat dari teks. Ini namanya mafhum. Namanya apa? Mafhum. Wa hadza aidan lam yadul alaihil kalam bimantuqihi wa innama bil ma'na al mafhum anhu biwasitatil aqal. Ini nggak diketahui kecuali dengan apa? Perantara kita coba berpikir, merenungi, memahami. Ya, atau bahasa yang lain kita sering bahasakan apa? Logika terbalik. Baik. Terus berikutnya aksamul mantuk dibaca, Bet. Kalau ngomong dikurangin ngomong gitu aja sudah. Ya. Apalagi yang lebih dari itu. Nah. Iya, ini mafhum. Contoh misalkan wala taqul lahuma uffin. Ya, wala taqul lahuma uffin. Maka secara mantuknya kalau orang tekstualis, maka saya akan memukul orang tua saya. Karena dalam teks nggak ada. Ini tekstualis. Tapi Islam bukan hanya tekstualis, enggak. Islam tidak mengharamkan orang berpikir, bahkan mendorong orang untuk berpikir. Ya, afala ta'qilun, ya kan berpikir, akal. Ya. Maka tadi ya bukan berarti kalau misalkan yang dilarang kemudian mukul gak apa-apa. Ya, ngidoni gak apa-apa. Ngidon ya, meludahi gitu. Kalau ngomong enggak, kayak kalau yang dilarang itu mencela dengan lisan, bagaimana kalau fisik? Maka kita katakan fisik ini mustanbab min hadil ayah gitu. Jadi ngomong saja nggak boleh, apalagi main fisik itu mafhum. Itu mantuknya apa? Mantuknya cuma ngomong wala taqul lahuma uffin gitu. Ya benar, salah satu contohnya seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Mafhum mukhalafa itu lebihnya min babil aula. Mafhum mukhalafa itu kurangnya gitu. Ya, mafhum mukhalafa itu logika terbalik. Kalau mafhum muwafaqah itu bukan logika terbalik, dia logika apa nggak tahu namanya ya. Logika yang sesuai. Iya. Jadi misalkan mafhum muwafaqah di kasus kita idza balagal ma' kullatain lam yahmil al khabath. Mafhum muwafaqahnya kalau lebih maka dia lebih lagi lam yahmil al khabath. Kalau kurang itu mafhum mukhalafah. Itu. Ya beda. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Asamul mantuq wal mantuqu taratan takunu dalalatuhu 'ala al-ma'na qat'iyatan wa taratan dhaniyatan wa taratan mujmalatan. Fa idza dalla al-kalamu 'ala al-ma'na al-mawdu'u lahu dalalatun qati'atun fa hiya dalalatun nas. Ka qoulihi ta'ala qul huwallahu ahad fa dalalatu ahad على الوحدانية دلالة قاطعة فهي دلالة النص وإذا كانت دلالته ظنية فهي دلالة الظاهر وذلك كقوله تعالى
أو لامستم النساء فدلالة لامس على اللمس باليد كما ذهب إليه الشافعي وغيره دلالة من قبيل الظاهر من قبيل الظاهر لأنها تحتمل المعنى الآخر الذي ذهب إليه أبو حنيفة وهو الوقف وإذا كانت دلالة اللفظ على المعنى تحتمل المعنيين احتمالا متساويا فهو المجمل وهذا كدلالة كلمة القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على معنى الحيض والطهر وهذا قبل ترجيح أحد المعنيين وأما بعد ترجيح فالقرء ظاهر في الراجح دون غيره. Baik. Berikutnya kita sudah selesai membahas tentang mantuk dan mafhum. Sekarang beliau membahas pembagian. Mantuk itu ada beberapa model. Dalalatul mantuk ada beberapa pembagian. Beliau mengatakan qala aqsamul mantuk. Wal mantuqu taratan takunu dalalatuhu 'alal ma'na qat'iyatan. Wa taratan dhanniyatan, wa taratan mujmalatan. Ya ada 3 berarti. Berarti dalalatul mantuk ada berapa? Ada 3. Terkadang ada yang dalalahnya itu dalalah itu adalah petunjuk yang diarahkan oleh teks tadi. Petunjuk yang diarahkan oleh teks tadi itu dalalah. Ada yang dalalahnya itu kepada sesuatu itu qat'i. Enggak mungkin enggak itu. Paham enggak? Enggak mungkin enggak itu. Pasti itu. Ini namanya nanti nas. Namanya apa? Nas kalau qat'iyah. Yang kedua, taratan dhanniyah. Ada petunjuk yang diarahkan oleh teks itu kepada sesuatu tapi sifatnya dhanni. Nah, di sini kita paham berarti di antara faedah kita belajar apa? Maratibul idrak kemarin. Ini dhanni. Kalau qat'i berarti apa? 100% yakin ilm. Kalau dhanni, nah, maka ini nanti dalalahnya yang dalalah mantuk ini dengan dalalah yang dhanniyah ini bahasa lainnya adalah zahir. Nanti beliau akan lebih memperinci zahir. Ya, ada zahir, ada muawwal, ada mujmal, ada mubayyan dan seterusnya. Nah, kalau taratan mujmalah sifatnya ijmal. Ijmal itu fi ihtimalan, ada 2 kemungkinan yang sama. Biasanya ini ada pada lafaz-lafaz yang sifatnya mustarak. Alfaz mustarakah. Dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang satu kata itu ada 2 makna mustarakah. Dan itu ya. Nggak tahu kalau di usulnya Syekh Utsaimin ada nggak pembahasan itu? Alfaz mustarakah. Ini Raudhatun Nadir kayak ono ya? Ada. Mustarakah. Misalnya qur. Ada ya? Qur itu kan mustarakah dia. Qur itu apa? Maknanya thahir wal haid. Contoh yang lain misalkan ya Allah. Gak lupa di dalam Al-Quran. Walaili idza as'as. Iya, as'as kalau nggak salah. Agak lupa saya, wallahu alam, agak lupa. Nanti kalau misalkan ini dikoreksi. As'as. Ya, as'as itu maknanya juga ada 2. Dzahaba wa ya'ti. Dzahaba wa ata. Jadi pergi dan datang itu namanya as'as. Tapi saya agak ragu ini ya, agak ragu. Tapi yang pasti yang qur' itu. Qur' itu maknanya ada zahir, ada yang haid. Memang dalam bahasa Arab seperti itu. Ya. Tapi fa'ala kulli hal. Itu mujmal. Nah, makanya beliau mengatakan fa idza kana dallal kalamu 'alal ma'nal mawdu'i lahu dalalatan qati'atan fa hiya dalalatun nas. Nas itu la ihtimala fihi. Enggak ada ihtimal, enggak ada ini sudah itu pasti. Makanya enggak mungkin ditafsir. Enggak mungkin ditakwil. Maksudnya sudah ketahuan dari teks. Contoh kaqouli ta'ala qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, esa. Berarti nggak mungkin ada ihtimal. Ya. Tuhan itu satu dalam 3, 3 dalam 1 misalkan Trinitas. Nggak ada ihtimal itu. Nggak ada ihtimal itu. Satu ya satu. Mestinya satu sudah. Jadi kalau 3 dalam 1, 1 dalam 1 sepertiga berarti.
Enggak bisa, enggak ada ihtimal. Makanya beliau katakan fadalatul ahad al-wahdaniyah dalalatun qati'atun fa dalalatun nas. Enggak ada ihtimal. Nah, biasanya dalalah qat'iyatun nas ini sifatnya yang berhubungan dengan angka-angka. Angka-angka itu enggak ada ihtimal. Ya. Misalkan wazaniyatu wazani fajriduhuma mi'ata jaldah. Apakah ada ihtimal? Oh, enggak, 80 maksudnya. Enggak ada, 100. Enggak bisa kamu takwil. Enggak mungkin. Ya, enggak bisa kamu takwil. Ya. Atau misalkan Allah menyampaikan fasyamu syahrain mutatabi'aini min qabli an tamasah, dalam kasus zihar. Siyamu syahraini mutatabi'ain. Apakah ada musyahraini maksudnya adalah 1 bulan saja? Enggak ada ihtimal. Ya syahrain. Enggak ada ihtimal. Ini kalau yang dalalah qat'iyah atau qat'iyah. Wa idza kana dalalatuhu dhanniyah. Dhanniyah itu ada ihtimal tapi ada sisi rajihnya. Fa hiya dalalatu dhahir wa dzalika ka qoulihi ta'ala aula mastumun nisa. Fa dalalatu lamasa alal massi bil yad, menyentuh. Kama dhahaba ilaihi Syafi'i wa ghairuhu. Ini dalalatul dhahir. Ya. Dalalatul dhahir karena lamasa kita sudah bahas tadi. Kalau kita bermuamalah dengan teks-teks yang sifatnya syar'i, kita hukum asalnya bawa ke syar'i dulu. Kalau misalkan itu memang teks syar'i, tapi ada teks yang non syar'i, maka dibawa ke arah lughawi dulu. Pakai lugha apa? Lugha bahasa Arab. Maka orang Arab mengatakan lama sayulamisu apa? Lama sayulamisu, menyentuh, saling bersentuhan. Lama sayulmasu, menyentuh. Ya, menyentuh. Maka hukum asalnya aulamastum nisa, ya menyentuh, bukan jima. Ya. Kama dzahaba ilaihi Syafi'i wa ghairuhu. Dalalatun min qabili dhahir, ini dari sisi dhahir. Jadi lamas bil yad itu adalah dhahirah. Li'annaha tahtamilul ma'nal akhar. Nah, tapi kenapa kok disebut dhahir? Tapi juga ada kemungkinan tapi kecil. Dia itu bukan menyentuh. Meskipun secara dhahir dia menyentuh. Apa itu? Alladzi dzahaba ilaihi Abu Hanifah wa huwal wat'u. Dia itu kinayah atas jima. Ya, tapi ini dalalah yang lemah. Ya, dalalah yang lemah. Yang dhahir ya tadi. Tapi kalau dalalahnya itu mujmal, dalam artian beliau mengatakan wa idza kanat dalalatu bagian ketiga ya. Idza kanat dalalatu lafzi 'alal ma'na tahtamilul ma'nayain ihtimalan mutasawiyan. Ihtimal mutasawi. Berarti ini kalau dalam maratibul idrak ini masuk apa? Syak. 50%. Jadi imma hadza. Jadi sama. Wahada kadalala fahuwa mujmal, maka ini namanya mujmal, istilah. Wahada kada, contohnya apa? Kadal kalimatil qur fi qoulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna yantadhirna bi anfusihinna salasata quru. Salasata quru. Ini apa quru? Quru itu maknanya dalam bahasa Arab itu maknanya tuhur, dan maknanya juga haid. Dan ini mutasawiyan fil lughah. Orang Arab menggunakan qur' untuk tuhur, qur' juga untuk haid. Makanya boleh mengatakan ala ma'nal haid wa tuhur. Jadi dia ini berkemungkinan dua-duanya dengan kemungkinan yang sama. Nah, kalau dalam kemungkinan yang sama, maka perlu nanti ada murajjihat. Ada penguat-penguat yang lain. Baru hatu burhanakum in kuntum shadiqin, gitu ya. Mana dalil yang lain gitu kan. Baru enggak yang ini menguatkan haid. Enggak, ini tuhur ini enggak. Imam Syafi'i mengatakan ini tuhur. Muhammad mengatakan ini haid. Ya. Ala khilaf. Wa hadza qabla tarjihi ahadil ma'nayn. Nah, dia itu sifatnya mujmal sebelum ada tarjih. Wa amma ba'da tarjih, kalau semisal seorang mujtahid sudah merojihkan sesuatu, merojihkan sisi yang mana, fal qur'u dhahirun fir rajihi duna ghairihi. Maka kalau menurut mujtahid, misalkan fulan A, mujtahid A mengatakan qur' ini adalah tuhur, maka binisbati li hadzal mujtahid, khusus untuk mujtahid ini, baginya dia bukan mujmal lagi. Tapi baginya dua itu sudah dhahir.
karena idroknya meningkat, bukan di tempat syak lagi, tapi sudah dhon, meningkat. Bagi orang yang nggak ada, nggak bisa mentarjih, dia tetap syak mujmal bagi dirinya. Ya, oleh karena itu yang dimaksud dengan hal tersebut. Sekarang aksamul mafhum, dibaca Ardi. Aksamul mafhum. Zakarna anna al-ma'na al-mafhum wal ma'na al-mustafad min al-lafzi mimma la yadullu alayhi al-lafzu bi wad'ihi al-lughawi. Wa hadha al-ma'na taratan yakunu muwafaqan bil-lafzi al-mantuqi bihi wa taratan yakunu mukhalifan lahu. Fa in wafaqa al-hukmu al-masqutu anhu al-hukma al-mantuqa bihi fa huwa mafhumul muwafaqah ka hukmil ma'i idza kana akthar min qullatayn misalina as-sabiq fa in hakamahu alladhi lam yata'arraf lahu an-nafsu walladhi fahimnahu minhu biwasitati al-aqli muwafiqun lil hukmi al-mantuqi bihi wa huwa hukmul qullatayn. Terus wa idza khalafa al-hukmu al-mas'utu anhu al-hukm al-mantuqa bihi fa huwa mafhumul mukhalafah ka hukmil ma'i idza kana aqall min qullatayn fi mithalina sabiq fa in hakamahu alladhi sakata anhu an-nafsu walladhi fahimnahu biwasitatil aqli wa huwa yatanajjas al-ma' mukhalifun lil hukmi alladhi nafaqa bihi wa huwa annahu la yanjus wali mafhumil mukhalafati wali mafhumil mukhalafati aqsamun walil amali bihi syurutun tutlabu fil mutawwalat. Taib. Sebentar ya. Taib. La ilaha illallah. Taib. Kemudian berikutnya beliau membahas aksamul mafhum. Sekarang mafhum. Ya, mafhum juga memiliki pembagian. Beliau mengatakan dzakarna anal ma'nal mafhum huwal ma'nal mustafad minal lafz. Ya, mustafad minal lafz. Mimma la yadullu alaihi lafz. Ya, jadi memang dia tidak diterima secara teks itu karena teks nggak membahas sama sekali mafhum itu. Tapi teks hanya mungkin bisa memberikan isyarat dengan bantuan kita mau berpikir dulu, berakal. Wa hadzal ma'na, dan makna yang dituju ini oleh si dalalahnya tadi, taratan yakunu muwafiqan lil lafdzil mantuqi bihi. Terkadang apa? Dia sesuai dengan lafaz. Wa taratan yakunu mukhalifan lahu. Dia berselisih dengan teks. Terbalik gitu lah, kebalikannya, gampangannya gitu. Nah, beliau mengatakan fa in wafaqal hukmul maskutu anhu al hukmal mantuqa bihi fa huwa mafhumul muwafaqah. Beliau mengatakan kalau hukum yang tidak dibahas itu, hukum yang tidak dibahas dalam artian tidak disebutkan dalam teks, itu sesuai dengan teks, namanya mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Kalau sesuai dengan teks. Misalkan tadi kasus yang kita buat contoh adalah air kalau misalkan mencapai 2 kulah, teksnya mencapai 2 kulah, dia tidak akan otomatis menjadi mutanajis kalau terkena najis. Kan gitu ya. Air kalau mencapai 2 kulah, la yahmil al-khabath. Nah, teksnya hanya 2 kulah, nggak membahas lebih 2 kulah atau kurang 2 kulah. Tapi ketika kita membahas lebih dari 2 kulah, hukumnya apakah berubah? Apakah yahmil al-khabath atau lam yahmil al-khabath? Hukumnya tetap sama. Hukumnya tetap sama. Ini berarti mafhumnya muwafiqun lil lafadz. Mafhumnya, pemahaman yang kita ambil dari teks itu sesuai dengan hukum teks, tidak merubah sama sekali hukumnya.
Itu namanya muwafaqa al-hukmul maskutu anhu al-hukmal mantuqi bihi al-hukma al-mantuqa bihi. Jadi hukum yang didiamkan bersesuaian dengan hukum teks. Seperti contohnya beliau tadi, ka hukmil ma idza kana aktsara min qullataini fi misalina as-sabiqi fa inna hukmahu alladhi lam yata'arrad lahu nas. Ya ta'arrud itu ya bahas ya, membahas ya. Walladzi fahimna minhu biwasitatil aql muwafiqun lil hukmil mantuqi bihi wa huwa hukmul qullatain. Yaitu apa? Lam yahmil khabas. Sama-sama lam yahmil khabas. Qullatain aw aktsar. Jadi aktsar juga lam yahmil khabas, qullatain juga lam yahmil khabas. Wa idza khalafa al hukmul maskutu anhu al hukmal mantuqa bihi fa huwa mafhumul mukhalafat. Tapi kalau dia itu berselisih kebalikan dari hukum yang keluar dari pemahaman tekstual dari teks, ini namanya mafhum mukhalafah. Kasusnya adalah misalkan bagaimana kalau air kurang dari dua kullah. Tadi kan hukum yang dihasilkan dari 2 kullah itu apa? Lam yahmil al khabas. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, dia merubah hukum yahmil al khabas. Ya, itu contoh yang diberikan Satria tadi. Itu mafhum muwafaqah ya, Afan? Mafhum muwafaqah Afan? Bukan. Kembali ke sini. Jadi contohnya lam yahmil al khabas tadi. Maka air kalau kurang dari 2 kullah, maka dia bisa terdampak najis meskipun tidak ada yang berubah karena dia yahmil khabas. Makanya beliau mengatakan ka hukmil ma idza kana aqalla min qullataini fi misalina sabiqi fa inna hukmahu alladhi sakata anhu nas walladhi fahimna biwasitatil aql wa huwa tanajjusul ma mukhalifun lil hukmil ladzi nataqa bihi wa huwa annahu la yanjus. Kita pahami tadi kalau air 2 kullah kena najis, nggak ada yang berubah, hukumannya nggak najis. Tapi kalau kurang dari 2 kullah menjadi najis otomatis meskipun nggak ada yang berubah. Maka ini menyelisihi hukum mafhum, menyelisihi hukum mantuq. Wali mafhumil mukhalafati aqsamun walil amali bihi syurutun tutlabu fil mutawwalat. Maka pembahasan mafhum mukhalafah ini ada banyak sekali pembahasan dan kita bisa baca di kitab-kitab yang lebih panjang. Ya. Baik, sampai sini sebelum kita lanjut ke amr wa nahi. Ada pertanyaan? Kayak gini nggak usah istilahnya. Jangan makan apel. Kalau makan apel 2 kali dia itu mafhum muwafaqah. Kalau makan selain apel dia itu mafhum mukhalafah. Jangan makan apel. Kalau dia makan, berarti kalau makan apel 2 kali tambah nggak boleh kan? Berarti ini mafhum mukhalafah. Hukum yang dihasilkan apa dulu? Kan jangan makan. Lo bukan. Masnya hukum ini bukan hukum syar'inya. Tapi apa ya? Tapi konsekuensi dari lafadz itu loh. La taqrabu zina aja lah. Ya, la taqrabu zina. Taib. La taqrabu zina. Ya, jangan dekati zina. Taib. Kalau berarti kalau zina 2 kali. Gimana enaknya ya? Jadi gini. La taqrabu zina ya. Kasih contoh ya. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Zinanya disentuh apa belum? Belum. La taqrabu zina kan belum disentuh kan? Berarti gini. Wasithah ila zina hukumnya haram. Itu mantuk atau mafhum? Mafhum. Mantuk karena la taqrabu. La taqrabu kan. Berarti kan dia belum kan? La taqrabu kan belum. La taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Tapi proses mendekati ini sudah dimaksudkan dalam teks itu. Oh iya. Iya kan? Paham ya? Iya, Bang. Maka kalau orang zina, ini mafhum muwafaqah. Wong mendekati saja nggak boleh, apalagi berzina. Kalau mafhum mukhalafahnya? Iya, berarti nggak melakukan hal-hal yang mendekatkan pada zina itu. Mukhalafahnya. Maka kalau melakukan hal-hal yang dia tidak mendekatkan pada zina, ghairu muharram. Gitu. Ya, atau ghairu manhi anhu, nggak terlarang. Hukumnya tadi terlarang. Jangan dekati berarti jauhlah gitu. Berarti Iya. zina itu mafhum mukhalafah. Iya, kalau misalkan jadi makan apel, jangan makan 1 apel. Kalau orang makan 2 apel, Mafhum muwafaqah. mafhum muwafaqah. Kalau makan yang lainnya? Kalau makan yang lainnya, Mafhum mukhalafah. ya berarti makan yang lainnya. Mukhalafah. Makan pir, berarti mafhum mukhalafah gitu. Hakadha. Baik. Belum ada khabarnya. Jangan kau makan apel.
Terus habis itu kan ada keterangan nanti sakit. Nggak perlu ada khobar karena ini jumlah fi'liyah. Kok paling bahas nahwu rek. Iya, terus apa namanya? Nas, dhahir, mujmal, mubayyan itu berarti turunan dari hakikoh. Loh, enggak. Turunan dari pembahasan mantuk wa mafhum. Karena ini membahas dalalatul lafdz. Iya, dalalatul lafdz. Bismillah. Ardi, tanya Di. Belum ya, bismillah. Lanjut, al-faslul tsalits. Siapa tadi yang terakhir baca? Ardi, berarti satu dia baca. الفصل الثالث في الأوامر والنواهي. أولا الأمر عرف جمهور الأصوليين الأمر بأنه القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء. وشرط بعض الأصوليين العلو وهو أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور. وشرط أبو الحسين البصري وشرط أبو الحسين البصري الاستعلاء وهو أن يكون الآمر مستعليا في أمره بأن يطلب الفعل بصفة الاستعلاء. وإن كان أقل رتبة من المأمور فالعلو صفة المتكلم والاستعلاء صفة الكلام. فمما يدل على عدم اشتراكهما قوله تعالى حكاية عن فرعون لحاشيته فماذا تأمرون فسمى كلامهم أمرا وهم أقل منه رتبة. ولا شك أنهم كانوا يتكلمون معه بأدب دون استعلاء، أي أنهم كانوا يعتقدون فيه الألوهية أو يجاملونه عليها، وأيا كان فهو اصطلاح. ومثال الأمر قوله تعالى أقيموا الصلاة فهو طلب لفعلها. Baik, sampai situ. Ini membahas al-faslul tsalits. Qala musannif hafizallahu taala fil awamiri wan nawahi. Al-awamir jamak dari amr, wan nawahi jamak dari nahyun. Ya, awalan al-amr. Pertama kita bahas amr dulu karena ini dua pembahasan kan. Baik, al-amr. Apa sih amr itu? Dia mengatakan arafa jumhurul usuliyin al-amra bi annahu al-qaulul talib lil fi'l. Amr itu dari sisi istilah ahli usul. Dari sisi istilah ahli usul, al-usuliyin, dia itu adalah al-qaulut talib. Ucapan memberikan dampak perintah atau permintaan. Memberikan dampak perintah atau permintaan lil fi'li untuk mengerjakan sesuatu. Itu amr. Bila uluin tidak dipersyaratkan ulu, wala isti'la'in juga tidak dipersyaratkan isti'la'. Nah, kenapa kok ada tambahan ulu? Juga kenapa ada tambahan isti'la'? Jadi sebenarnya takrifnya itu cukup sampai lil fi'li. Kembali ke pertemuan pertama kita. Kitab usul setelah zamannya itu akan bermuara pada 4 kitab, kan? Antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Ditambahkan bila ulun al isti'la. Makanya beliau nanti akan mengutip perkataannya Abul Husain al-Basri al-Mu'tazili. Beliau membantah. Al-Bani kan mengatakan syarata ba'dul usuliyin al-ulu. Sebagian ahli usul ada yang mengatakan harus ada persyaratan ulu. Ulu itu apa sih? Wa huwa an yakunal amru a'la al-amiru afan. An yakunal amiru a'la rutbatan minal ma'mur. Syaratnya yang memerintah itu lebih tinggi kedudukan daripada yang diperintah. Persyaratannya. Ada yang mempersyaratkan itu. Baru itu disebut amr. Baru itu disebut apa? Amr. Jadi kalau misalkan ada seorang anak yang menyuruh ayahnya
dalam bahasa kita menyuruh ya. Bi, tolong ambilkan apa? Ambilkan piring atau ambilkan bolaku yang ada di pohon. Maka ini tidak disebut amr. Tapi kembali ini saya bahas karena beliau bahas, tapi nanti beliau kasih kesimpulan. Wa ayyan kana bahwa istilah. Ini loh masalah istilah saja, berarti ya beliau bahas sih, makanya kita mau bahas juga. Tapi nggak apa-apa. Tapi intinya al-qaulu thalib lil fi'l itu sudah cukup. Nah, ada yang mempersyaratkan ada ulu. Nah, ini nggak dipersyaratkan, nggak perlu ada ulu. Ada juga Abul Husain al-Basri al-Mu'tazili, beliau mempersyaratkan isti'la. Apa isti'la? Wa an yakunal amiru musta'liyan fi amrihi bi an yatlubal fi'la bi sifatil isti'la. Nah, kalau isti'la itu adalah mungkin saja si yang memberikan perintah itu tidak lebih tinggi rutbahnya dari yang diperintah, tapi dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan apa yang diucapkan itu adalah perintah. Ya, rada urut ya. Wa in kana aqalla rutbatan minal ma'mur. Meskipun apa? Meskipun yang memerintah itu lebih turun, lebih sedikit derajatnya daripada yang diperintah. Misalkan apa? Misalkan antara anak mengatakan kepada ayahnya, misalkan, Bi, ambilkan balon itu, misalkan. Bi, ambilkan balon itu. Makanya ada sisi isti'la. Bi, ambilkan balon itu. Tapi kalau misalkan si anak mengatakan, Bi, kira-kira Abi mau nggak ngambilin buat aku balon itu? Nggak ada istilah. Makanya beliau mengatakan apa? Ulu itu sifatul mutakallim, wal istilah sifatul kalam. Ya, istilah sifatul kalam. Ya, ala kulli hal ini mujaradul istilah ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, nah, apa dalilnya jumhur yang mengatakan nggak ada syarat ulu, nggak ada syarat istilah? Dalilnya adalah Fir'aun dalam Al-Quran. Fir'aun itu berbicara kepada pasukannya atau berbicara kepada orang-orang terdekatnya. Kita tahu Fir'aun itu mendaku sebagai apa sih? Sebagai Tuhan kan? Ilah. Ya. Maka Fir'aun di sini nggak ada yang lebih tinggi dari dia kan? Tapi dia mengatakan kepada pengikutnya apa? Famadza ta'murun. Apa yang kalian perintahkan? Maka di sini tentu saja, maka beliau fasamma kalamahum amron. Maka Fir'aun membahasakan ucapan pengikutnya sebagai amr. Maka nggak ada istilah ulu, nggak ada syarat ulu, istilah nggak ada. Wahum aqallu minhu rutbatan wala syakka annahum kanu yatakallamuna ma'ahu bi adabin duna isti'lain li'annahum kanu ya'taqiduna fihi al-uluhiyah au yujamilunahu 'alaiha wa ayyan kana fa istilah. Intinya adalah ini hanya mujaradul istilah. Intinya al-amr itu apa? Al-amr itu adalah al-qaulut thalib lil fi'l. Contohnya, misal amr contohnya apa? Wa aqimu as-shalah, dirikanlah salat. Fa huwa talabun li fi'liha. Maksudnya ya meminta untuk mengerjakan salat. Taib. Sigatul amr dibaca Ubed. على الأمر هي افعل نحو قوله تعالى أقم الصلاة وفعل المضارع المقترن بلام الأمر ليفعل نحو قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته واسم فعل الأمر فعال atau ya fi'alun نحو قوله نزال بمعنى انزل. دلالة صيغة الأمر ترد صيغة الأمر taridu jaa datang. ترد صيغة الأمر بمعان كثيرة أوصلها بعض الأصوليين بما يقارب الثلاثين واتفقوا على أنها ليست حقيقة فيها كلها وإنما هي حقيقة في بعضها على خلاف فيه مجاز في معظمها وجماهير الأصوليين على أنها حقيقة
الوجوب مجاز في غيره من المعاني من الندب والإباحة والإرشاد والتأديب وغير ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم وكقوله تعالى كلوا من الطيبات وكقوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وكقوله رضي الله عنه وكقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو طفل صغير كل مما يليك فإذا وردت صيغة الأمر في كلام الشارع حملت على الوجوب لأنها حقيقة فيه ولا تصرف إلى غيره من المعاني إلا بعد وجود القرينة. Baik, sampai situ. Berikutnya beliau membahas tentang, nah karena ini pembahasan lafadz kan. Amr ini ada lafadz-lafadz tertentu dalam bahasa Arab yang menunjukkan itu amr. Di antara yang disebut dalam pembahasan sighatul amr. Pakai apa sih orang itu disebut amr atau mengungkapkan amr? Beliau mengatakan qala sighatud dalatu 'alal amr hiya. Di antaranya apa? Yang pertama if'al. Ini pertama, if'al. Pakai fi'il amr. Maksudnya pakai fi'il amr. Contoh aqimis shalah. Aqimis shalah. Ini amr, perintah. Yang kedua, fi'il mudhari' muqtarin bilamil amr. Fi'il mudhari' tapi ada lam amrnya. Yang lam amr ini nanti berkonsekuensi jazm kalau dalam nahwu, menjazmkan fi'il mudhari'. Contohnya apa? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Maka ini amr. Sighah ketiga, ism fi'il amr. Ism fi'il amr. Jadi dia itu isim fi'il itu adalah bentuknya isim tapi mengandung makna fi'il. Misalkan apa? Hati. Ya, haka khud itu, haka khud itu. Itu dia isim tapi mengandung makna apa? Amr. Ya, mengandung makna amr. Ya. Baik. Maka contohnya apa? Fi'al. Ya. Nahwu qaulihim seperti nizal, bimana inzil. Ya, bimana apa? Inzil. Baik. Nah, sekarang dalalah sighatul amr. Liman qala taridu sighatul amr lima'anin katsirah. Kalau ada dalam teks ada sighah amr, maka kadang memberikan dampak-dampak tertentu, enggak harus wajib. Hukum asalnya al aslu fil amr lil wujub, tapi dia memiliki ihtimal enggak wujub. Memiliki ihtimal enggak wujub. Bahkan apa? Ausalaha ba'dul usuliyin lima yuqaribu salasin. Bahkan sampai ada yang menyebutkan 30 kemungkinan hukum yang dimunculkan karena amr. Enggak harus wajib. Macam-macam. Macam-macam. Dan sebagaimana ini seperti disebutkan oleh Al-Baydawi dalam kitabnya Minhajul Usul. Ya, beliau punya kitab Minhajul Usul. Ya, beliau menyebutkan sampai 30. Ya, macam-macam. Taib, wattafaqu, dan para ulama bersepakat al annaha laysat haqiqatan fiha kulluha wa inna ma hiya haqiqatun fi ba'dihha ala khilafi fi majazun fi mu'dhamiha. Nah, dari 30 dampak hukum yang ditimbulkan karena amr, mereka mengatakan ini semuanya enggak haqiqah, enggak mungkin ini semuanya haqiqah. Dan enggak mungkin semuanya majaz. Berarti dari semua dampak hukum yang diberikan oleh fi'il amr atau oleh amr, bukan oleh sighatul amr, pasti ada yang haqiqah. Pasti ada yang sifatnya majaz. Ya, dan beliau mengatakan wa jamaahirul usuliyin ala anna haqiqah fil wujub majazun fi ghairil wujub. Berarti kalau kita katakan mengikuti Baydawi dalam 30 kemungkinan hukum yang ditimbulkan karena sighah amr ada 30, maka yang haqiqah cuma 1. 29 majaz. 29 apa? Majaz. Kalau misalkan seperti yang disampaikan jumhur, minal ma'ani, ma'ani maksudnya ya hukum yang ditimbulkan. Dari apa? Minan nadab, misalkan sunnah, hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, kalau sunnah itu biasanya kalau dalam lafadz-lafadz syar'i, tapi sifatnya dia adabiyah, bukan ubudiyah, sifatnya adab. Ya. Tapi bisa juga ke arah wujub, ke arah wajib. Bisa juga ke arah wajib. Ya. Baik. Kemudian wal ibahah. Jadi kalau misalkan adab-adab itu kebanyakan ada fi'il amrnya atau ada sighah amr, itu nanti dampaknya sunnah. Kalau misalkan masuk apa? Masuk adab. Ya.
Tapi juga ada yang dampaknya wajib. Wal ibahah dan kebolehan kadang. Wal irsyad ada yang irsyad, wa ta'dib dan ta'dib, wa ghairi dzalik dan semacamnya. Seperti contoh beliau buat contoh seperti afsyus salam bainakum. Afsyus salam bainakum. Baik, apa hukumnya mengucap salam? Sunnah. Tapi di sini sighahnya apa? Amar. Ya, makanya para ulama membuat sebuah kaidah bahwasanya hukum asal dalam al-adab kalau dia sighatul amr memberikan dampak sunnah kecuali ada qarinah yang menggeretnya kepada kewajiban. Ya. Menggeretnya kepada kewajiban. Ya. Baik. Seperti firman Allah, "Kulu minat thayyibat." Makanlah. Baik. Makan hukumnya apa? Mubah. Kamu boleh makan, kamu boleh nggak makan. Tapi di sini pakai sighah amr kulu. Bukan berarti berarti wajib mangan, kudu mangan terus. Enggak. Contoh yang lain, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Faktubu. Maka tulislah, kalau kalian berhutang tulislah. Taib, apa hukumnya menulis dalam hutang? Sunnah, tak wajib. Sunnah saja supaya menghilangkan perselisihan nanti di akhir. Tapi ya hukum asal sunnah, nggak wajib. Contoh yang lain, Nabi mengatakan kul mimma yalika, makanlah dari apa yang dekat denganmu. Baik, ma hukmu al-akal mimma yalina. Apa hukum makan dari yang dekat dengan kita? Sunnah, bukan wajib. Baik, dan seterusnya. Fa idza waradat sighatul amri fi kalami syari' humilat 'alal wujub li'annaha haqiqatun fihi wa la tusarrifuhu ila ghairihi minal ma'ani illa ba'da wujudil qarinah. Maka kalau misalkan itu teks-teks syar'i hukum asalnya wajib kecuali ada qarinah, ada faktor X, faktor lain yang membuat hukum wajib tadi menurun jadi sunnah, bahkan termasuk adab. Adab kalau masuk teks syar'i, hukum asalnya wajib loh. Tadi katanya sunnah. Taib. Dia jadi sunnah karena kaidah yang dibuat oleh para ulama. Yaitu apa? Hukum asalnya dalam masalah sunnah itu, hukum asalnya dalam masalah adab itu sunnah. Maka apapun teks, meskipun itu sighatul amr dalam adab dibawa karena sunnah, meskipun itu amr. Taib, sampai sini ya. Habis ini jam 5 saya ngajar lagi. Santri istirahat. Barangkali mau ikut gak apa-apa. Kalau habis ini Bulughul Maram kita masuk bab haji. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah besok habis subuh gimana? Insyaallah pertemuan berikutnya habis subuh. Demikian wallahu ta'ala alam. Atau sebelum kita tutup ada pertanyaan? Enggak ada. Wallahu ta'ala alam. Berarti intinya apa namanya? Setiap amar itu diriwayatkan terlebih dahulu saja. Kalau dia itu ada qarinahnya apa namanya dia itu nggak wajib. Artinya misalnya dalam Quran itu kan banyak bil amar bil amar. Itu disortir terlebih dahulu manakah yang wajib, manakah yang dia sunnah. Kalau sunnah itu terlihat dari korelat yang ada gitu. Yeah. Ada dari pendukung menunjukkan ini perbuatan itu sunnah. Ya, seperti itu. Kalau adab itu mayoritasnya sunnah gitu. Ya, sunnah. Ada qarinah yang mewajibkan. Ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya, makanya penting ketika kita membaca teks. Makanya para ulama sangat mewanti-wanti. Jangan membaca teks dari Al-Qur'an atau sunnah qiraatan mujarradatan ani syuruh wal hawasi, tanpa merujuk pada ulama. Ya, makanya bahasanya para ulama fa innahu qad ya'ti bil qara'ib. Bisa jadi dia akan datang dengan suatu hal yang aneh gitu loh. Kok gitu? Karena enggak merujuk. Makanya penting ketika kita belajar itu perlu untuk mendalami sesuatu itu dulu. Jangan keburu ngomong sebelum kita mempelajarinya. Itu penting. Jangan keburu ngomong sebelum kita mempelajarinya. Nanti kita akan tergelincir. Itu penting sekali. Terkait wajib dan hukum wajib. Apakah semua itu dari nas-nas itu harus menunjukkan sighatul amr atau terkadang ada
misalnya Nabi itu mengancam di situ, apa itu hukumnya? Apakah jadi wajib? Ancaman bahwasanya kalau melakukan ini ancamannya dari ini, berarti perintah itu jadi wajib gitu. Tapi itu masuk dalam pembahasan al-amru syai'in an-nahyu 'ani syai' amrun li diddihi gitu ya. Pernah dengar ya, Bet ya? Itu bahasan. Oh, bahasan tuh ya. Mungkin tanya ke Ubed aja. Loh, ya masih lupa. Ya, ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau di antara ahli usul ya, apakah larangan terhadap suatu itu memberikan dampak perintah kepada lawannya atau tidak? Ada yang mengatakan itu memberikan dampak perintah kepada lawannya. Jadi kita nggak perlu dalil baru. Paham nggak? Kita nggak perlu dalil baru. Tapi sebagian ulama mengatakan an-nahyu 'ani syai' la yadullu 'alal amr li diddihi. Jadi ketika ada larangan itu tidak menunjukkan perintah terhadap lawannya. Makanya kalau ingin membawa hal baru butuh dalil baru. Jadi ada khilaf. Ada khilaf. Wallahu taala alam. Tapi itu nanti kembali kepada kita merujuk kepada referensi fikih. Ya, kita belajar usul fikih ini ya untuk latihan kita berijtihad, untuk latihan saja. Tapi tetap dalam praktek kita harus baca kitab fikih dalam praktek. Gitu. Kita nggak akan bisa lepas dari ijtihadnya para fuqaha. Ya. Ustaz, kalau kan sekarang itu kan produk fikih kan udah selesai gitu. Terus gunanya kita mempelajari usul atau qawaid itu apa gitu. Sedangkan produk-produk fikih itu udah jadi semua. Dan usul kan untuk memproduksi fikih tadi. Terus buat apa kita belajar usul itu? Iya. Ya, lil ijtihad. Kan kita akan sudah bahas loh, Ustaz, ijtihad untuk apa? Apa enggak? Ya, mungkin kalau misalkan saya jawab untuk ijtihad. Kita belajar usul fikih kan tujuannya untuk ijtihad kan? Ijtihadan. Nah, sekarang pertanyaan ijtihad untuk apa? Masalah fikih sudah dibahas semuanya oleh para ulama. Li umurin mustajaddah. Itu perkara-perkara yang baru yang belum dibahas. Sekarang banyak sekali hal-hal yang baru yang belum dibahas. Itu kalau nggak punya pondasi usul fikih maka tidak mampu. Ya. Atau mungkin faedahnya juga bisa kita menimbang-nimbang dari akwal para ulama. Bisa menimbang-nimbang. Dan itu nanti dampaknya apa? Dampaknya kita akan memberikan jawaban yang mungkin maslahat untuk orang lain. Contoh misalkan, nah ini jadi panjang ini. Contoh misalkan, nggak apa-apa. Misalkan dalam masalah, ya Allah, ada dan kodok. Nanti dibahas juga di sini. Ada dan kodok. Taib. Apakah mengkodok sesuatu? Kodok itu fi'lul ibadah fi ghairi waqtiha gitu. Apakah kodok sesuatu? Itu yahtaju ila amrin jadid atau la yahtaju ila amrin jadid? Pernah dengar ya? Pernah dengar. Apakah orang itu ketika mengulangi sebuah ibadah atau melakukan sebuah ibadah di luar waktunya, apakah butuh dalil baru atau tidak butuh dalil baru? Ataukah tidak butuh dalil baru? Gampangannya ketika kita jatuhkan ke prakteknya. Kalau orang misalkan dengan sengaja dia nggak mau puasa, saya nggak sakit, saya nggak apa, saya meyakini kewajibannya, jadi nggak murtad kan? Saya nggak wajib, tapi aku malas. Tapi dia wajib qadha. Nah kalau gitu kita katakan dia wajib qadha. Nah para ulama khilaf wajib qadha ini, apakah dia wajib qadha atau tidak? Berlandaskan pada apa? Kaidah usul. Apakah orang yang qadha itu butuh dalil baru untuk supaya dia qadha? Atau dia nggak butuh dalil baru? Dalil yang lama, ya, dalil dalam Al-Quran itu, ya kutiba alaikumusyamu kama kutiba. Bukan itu dalilnya kewajiban puasa itu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu kan amarnya kan di situ. Yang mengatakan ya bahwasanya qadha tidak butuh dalil baru pakai dalil ini, maka dia tetap qadha. Falyasum. Syahidtum Ramadan, nah, khalas yani sumu. Walau fi ghairi Ramadan. Tapi mengatakan enggak butuh dalil baru. Maka dalil ini sudah enggak bisa berlaku lagi. Ya. Ini tadi bahas apa ini tadi? Saya lupa ini tadi kok tutup ini. Ya, jadi intinya seperti itu. Wallah, ini bahas apa sini tadi? Kok tutup sini? Oh, untuk apa belajar usul fikih? Ya, jadi untuk ijtihad dalam masalah-masalah baru, atau mungkin untuk kita bisa memberikan jawaban nanti kepada orang yang bertanya kepada kita. Antum insya Allah
sirtum muftun, ya, orang-orang yang akan berfatwa. Maka perlu menimbang-nimbang ini, perlu kemampuan kafaah ilmiah dalam masalah usul fikih juga. Nah, ini pembahasan ini dibahas usul fikih. Itu. Maka seperti itu. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Allah taala alam. Pengen punya madhab sendiri lah. Kita sendiri. Madhab apa?